aksi unjuk rasa kembali digelar PA 212 di depan Istana Kepresidenan hari ini. Kadrun khilafah sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan. Sebagian jamaah-jamaah kadrun ini itu selalu termakan berita-berita bohong. Salah satunya kadrun sampah negara ini pemuja HTI. Apakah kita akan diam melihat kezaliman ini? Tidak. Apakah kita akan diam melihat kesewenang-wenangan ini? Tidak. Apakah kita akan diam melihat hukum ditegakkan secara tebang pilih dan pilih tebang? Apakah kalian rela dikatakan sebagai kedai? Apakah kalian mau disamakan dengan kedai? Lalu kalau saya lihat fotonya, ya tampang sih, tampang kurang gizi, orang nggak jelas. Wow, ternyata dia memang benar kadrun. Kami khawatir jika umat ini mengambil jalan sendiri untuk mencari keadilan. Takbir! Kami khawatir jika kemudian umat ini mencari jalan sendiri untuk menuntut kebenaran. Takbir! Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Tidak ada satu jawaban apapun kecuali kita harus melawan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokator-provokatornya itu segera ditemukan. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Mereka ini sarangnya hoax. Mereka suka menyebarkan ujaran kebencian, propaganda, adu domba, memfitnah, terutama kepada pemerintah. Saya menjadi saksi bahwa Saudara Joko Widodo kedugaan justru melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Tidak. Presiden Jokowi sudah tentang keperluan membangunkan Indonesia, bukan saja politik tapi ekonomi. Dia membawa satu pemikiran yang baru, tidak sama dengan yang lama. Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan. Alhamdulillah Pak, senang sekali Pak. Senang sekali, malahan semalam saya kayak nggak bisa tidur Pak. Alhamdulillah. Bapak Jokowi, Bapak Presiden saya yang mengunjungi. Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun buruh tani. Dia bisa tidak menjadi seperti Khalifah Umar, saudara? Tidak. Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini, saudara. Takbir! Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Saudara Mahfud MD, hati-hati dengan jabatannya.
tanggung jawab dengan jabatannya. Kami rakyat ini menggaji Anda dari APBN bukan hanya untuk celotehan. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu bermacam-macam. Menko Polhukam tidak bicara tentang ketidakmampuannya menangani masalah ini atau setidak-tidaknya jujur untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat, bukan hanya untuk menyampaikan dalih. Atau ini sebenarnya konfirmasi kelemahan rejim ini, ketidakberdayaan rejim ini, dan konfirmasi bahwa rejim ini memang tidak layak untuk memimpin negara ini. Takbir. HTI adalah organisasi terlarang yang ingin menggantikan ideologi bangsa, tentu harus dibubarkan. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Mahfud MD justru mengeluarkan statement-statement yang kita pahami ini bukan argumentasi tapi lebih kepada apologi dari seorang Mahfud MD. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Laqad khatabnakum biayatillahi wa kalimatih wa nujizu nida'ana ilaikum fi 7 niqat tahdi ila ridwanillahi ta'ala biiznih. Kami akan kembali ke Indonesia biiznillah. Dan tentu saja kami mengetahui bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian. Karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah. Takbir. Mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain. Mereka ingin ganti menjadi khilafah. Maka wajib bagi kita semua, fardu ain bagi kita semua untuk melawan mereka. Harus gagah berani, harus berani berada di garda terdepan. Jangan pernah takut dengan resiko. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko. أنتم الإخوة والأهل وأهل الحلقة والجهاد في سبيل الله ندعوكم إلى ما دعاكم الله إليه من الوحدة والتعاون على البر والتقوى ونصرة الإسلام والعمل لإقامة دين الله وحمله رسالة خير وهدى ورحمة lil'alamin. Ini juga spirit motivasi yang diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi kita tidak boleh pesimis. Insya Allah pasti menang. Tunggu tanggal main. Dengan membantai satu persatu dari kalian, tentara, TNI, Polri, Densus, dan Panser. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. NKRI! NKRI! Menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Tahuilah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. Kami orang NKRI harga mati. Hidup TNI, hidup NKRI. Negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Kita kader barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Takbir! Khilafah! 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 Oleh karena itu,
kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mukminin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Khilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia. Khilafah mulai diperkenalkan semenjak organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bertandang di negara merah putih ini. Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah, khilafah mulai hilang kendali, sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya. Seperti diketahui, Ahmad Qosinuddin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Qosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Qosinuddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Qosinuddin ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Qosinuddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Sangat disayangkan pengetahuan Qosinuddin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespons setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah.
anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Qosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Qosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Qosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Qosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Qosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah.